Shalom Jemaat GBI Shema, apa kabarnya? Pastinya baik dalam Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersama doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami datang lagi Tuhan untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan, dan juga ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan kebaktian kami, agar kiranya Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami Tuhan, agar kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus ucap syukur. Haleluya, amin.
Besar setiap Tuhan, besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penebusan, terima kasih buat pengampunan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan dan berkat-berkat-Mu. Sebentar kami akan menerima berkat melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Biar kiranya Engkau menjangkau setiap orang yang mendengar. Diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam masalah ditolong Tuhan. Allah hadir memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, jemaat GBI Shema. Berbahagialah setiap kita yang selalu rindu dan hadir di hadirat Tuhan di dalam ibadah-ibadah. Kasih karunia kiranya akan menolong kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, segala sesuatu terjadi yang hari ini terjadi, itu pernah terjadi di masa lalu. Esensinya, itu pernah terjadi. Penyakit yang seperti ini mewabah dunia pernah juga terjadi. Dan belum ada waktu itu juga sama. Belum ada vaksinnya. Contoh tipes, yang mati jumlahnya besar. Tapi pernah juga terjadi. Itulah sebabnya segala sesuatu terjadi di bawah kolong langit ini. Tidak ada satupun yang tidak pernah terjadi dikisahkan dalam Alkitab. Alkitab berisi kisah-kisah hidup orang di masa lalu yang sukses ataupun yang gagal. Contoh Raja Saul, raja yang luar biasa juga diurapi dan dia gagal mengikuti sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan. Daud juga punya kelemahan, punya kegagalan, tapi dia mampu untuk kembali dan melakukan sesuatu yang pas sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kita bisa belajar dari beberapa orang-orang yang gagal maupun sukses. Hari ini kita ingin belajar dari satu orang bernama Raja Uzia, ya. Dia berhasil dan sukses, ya. Hidup berhasil dan sukses bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara besar. Karena kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Kehadiran Tuhan akan menolong kita. Kita akan baca di dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berkata begini. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Haleluya. Saudaraku, kita akan belajar dari pribadi ini. Seorang pribadi yang luar biasa. Seorang remaja 16 tahun, biasanya masih alay-alaynya. Masih banyak hal-hal yang negatif dalam hidupnya. Tapi Raja Uzia ini luar biasa, saudaraku. Dia angkat raja dan berprestasi, ini luar biasa. Seorang remaja sudah memiliki tanggung jawab yang begitu besar dalam satu negara. Dan dia mampu melakukannya. Ini yang kita akan lihat. Karena dia adalah anak seorang raja, pasti dia menjadi raja. Tapi untuk berprestasi, ini ada beberapa yang harus kita pelajari, ya. Kita harus belajar dari orang muda yang berprestasi, membangun dan memperkuat kerajaannya. Inilah yang kita pelajari. Dalam ayat 2 dan 3 dikatakan begini. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Luar biasa, ya. Seorang raja muda, dia sudah bisa memperkuat satu kota kembali. Dan sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang. Setelah ayahnya meninggal, dia membuktikan bukan karena ayahnya, tapi karena kemampuannya. Dia mengembalikan Elot dan memperkuatnya dan menjadi milik Yehuda kembali, ya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Bayangkan, Daud saja memerintah di
Yerusalem hanya 40 tahun. Dia 52 tahun. Ini adalah satu prestasi yang luar biasa ya. Bahkan melampaui dari Raja Daud ya. Mari kita lihat apakah rahasia dari Raja Uzia ini. Dalam ayat 4 dan 5 ini rahasianya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya ya. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dalam Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran dan firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan Yesus berkata, benar di mata manusia belum tentu benar di mata Allah. Benar di hadapan dunia ini belum tentu benar di hadapan Allah. Karena benar di hadapan Allah lah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dia melakukan kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan dan hidup dalam kuasa firman. Dalam Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Orang yang tidak hidup sesuai firman, dia menipu dirinya sendiri. Karena pada waktu dia mengalami sesuatu, dia tidak ada pembelaan dari Tuhan. Tapi orang yang melakukan firman dan Tuhan dan dirinya mengakui dan jujur kepada Tuhan dan melihat keperbuatannya, maka waktu dia mengalami kesesakan, waktu dia berdoa, Tuhan datang hadir akan menolongnya. Itulah sebabnya orang yang tidak melakukan dengan benar firman Tuhan, dia menipu dirinya. Karena dia menjadi kosong dan tidak ada kuasa dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi rahasia pertama dari Uzia, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya. Yang kedua, dia mencari Allah dan hadiratnya dengan segenap hatinya. Ya. Dikatakan dalam ayat yang keempat tadi, ayat kelima, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Ada 2 poin di sini. Mencari Allah dan takut akan Allah. Tapi kita akan bicara tentang mencari Allah. Dia mencari Allah ya, dengan sungguh-sungguh. Artinya dia banyak berdoa dalam setiap persoalan. Dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya pada Tuhan. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ada garansi, kepastian, pemeliharaan, penyertaan, dan kekuatan. Orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan disebut berbahagia ya. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Uzia ini sudah melakukan yang tepat ya. Dia mencari Allah dan dia memiliki satu orang mentor. Saudaraku, kita perlu seorang hamba Tuhan yang selalu akan bisa memberikan kekuatan. Yang tempat kita bertanya dan membimbing. Di sini ada Imam Zakaria. Oleh karena itu setiap kita yang mau terus bisa mencari hadirat Tuhan, dia harus tertanam di satu gereja lokal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Daniel 6 ayat 10 berkata begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ke rumah, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa yang dilakukannya. Daniel pada waktu itu terancam, saudaraku. Dan dia mengambil keputusan untuk berdoa satu hari itu 3 kali. Daniel adalah seorang menteri yang sangat sibuk. Tapi keputusannya untuk mencari Allah membuat dia terluput dari gua singa. Ya, dia terluput, dia diluputkan Tuhan. Yang ketiga adalah takut akan Allah. Dikatakan dia juga takut akan Allah. Di dalam Amsal 8 ayat 13 berkata gini. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan pertama, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Ada 3 hal berbicara tentang takut akan Tuhan. Pertama, sombong dan kecongkakan. Orang sombong dan congkak berpusat pada dirinya. Aku, dan aku. Aku tersinggung, aku marah, aku ngambek, aku. Maka itu adalah kesombongan. Kita harus menggantikannya dengan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kita harus belajar untuk meletakkan Kristus sebagai segala pusat hidup kita. Kesombongan ini akan sangat tipis sekali orang tidak menyadarinya.
Banyak orang yang hidupnya sudah kelihatannya standar imannya bagus, tapi selama dia berpusat kepada aku, maka dia akan terkecoh dan terpleset kepada kesombongan. Ya, takut akan Tuhan membenci kesombongan, ya, membenci kejahatan. Ya, pertama membenci kejahatan, jangan lakukan sesuatu yang jahat. Jahat ini apa sih? Jahat ini selalu ingin membalas dengan cara kita. Kita meletakkan hakim hanya Tuhan saja. Itu yang benar. Waktu kita ingin membalas kejahatan, dengan cara kita, maka hati kita akan jahat. Kita penuh dengan iri, dengki, benci, marah, kesal, dan sebagainya. Ini namanya kejahatan. Oleh karena itu, takut akan Tuhan pertama benci kejahatan, kedua kesombongan, ketiga tingkah laku kita jaga juga. Jangan kita melakukan yang tidak benar. Dan yang keempat adalah mulut kita jaga. Jangan ada tipu muslihat. Ya, berbicaralah apa adanya supaya kita belajar untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi takut akan Tuhan bukan seperti takut kepada sesuatu yang menakutkan. Tapi pertama, takut akan Tuhan adalah benci kejahatan. Kedua, benci kesombongan. Ketiga, tidak melakukan tingkah laku yang jahat. Dan keempat, menjaga perkataan kita untuk tidak ada tipu muslihat. Inilah sebabnya Uzia berhasil. Ya, di dalam ayat kelima tadi kita sudah baca dengan jelas bahwa ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarinya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kiranya Tuhan akan memberkati, biarlah renungan firman Tuhan ini kita belajar dari Uzia. Dari 3 poin ini supaya hidup kita juga berhasil. Apa yang kita kerjakan di dunia ini pada akhirnya kita akan pulang kembali kepada Bapa di sorga. Dan Bapa akan berkata, sabaslah engkau. Kau telah melewati semuanya dan engkau menjadi pemenang. Biarlah kita menjadi pemenang. Hidup kita di dunia ini berhasil bersama Tuhan. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami belajar Tuhan tentang kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Kami belajar tentang pribadi Uzia yang walaupun diangkat sebagai raja dalam usia muda, dia boleh berprestasi dan berhasil. Oleh karena dia adalah orang yang betul-betul mau menjadi pelaku firman. Dia melakukan hidupnya sesuai dengan kefirman Tuhan. Kedua Tuhan, dia mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Dia selalu berdoa. Yang ketiga, dia takut akan Engkau. Biar kiranya ketiga hal ini juga boleh kami belajar untuk kami lakukan. Supaya kami boleh berhasil bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Segala kepujian, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Engkau. Tanamkan firman ini di hati kami Tuhan. Biar boleh berbuah-buah dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala belang pindahan, segala belang pengerip, segala tipu daya dosa dan tipu daya kuasa iblis dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami yang mendengar Tuhan, saat ini biar Engkau menjamah. Yang sakit boleh mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam pergumulan Kau Tuhan memberi kelegaan dan kelepasan dan pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat-Mu mengalir atas setiap kami. Umat-Mu, milik kepunyaan-Mu, jemaat GBI Shema. Kau jamah dan Kau rapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala kepujian, kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau. Yang berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati Pak Presiden Tuhan dan seluruh jajarannya. Biarlah hikmat Tuhan turun atas mereka untuk mengatasi kesulitan demi kesulitan yang dihadapi dalam masa COVID-19 ini. Biarlah ekonomi boleh dipulihkan. Ya Tuhan, boleh sejahtera kembali rakyat Indonesia. Dan juga Tuhan boleh teratasi masalah-masalah politik. Biar 2024 terpilih presiden yang tepat kembali Tuhan. Indonesia boleh maju dan boleh semakin hari semakin luar biasa. Tuhan Yesus selamatkan bangsa kami. Pakai hamba-Mu dan umat-umat-Mu menjadi terang dan garam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya kuasa-Mu terus melingkupi kami. Berkat-Mu turun atas kami. Umat-Mu milik kepunyaan-Mu sendiri. Jemaat-Mu GBI Shema, Engkau jawab, Engkau lawat Tuhan. Engkau jamah hidupnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala pekerjaan setan dilalukan dari kami.
Segala hambatan, rintangan dipatahkan, sakit penyakit, COVID-19 dilalukan, roh maut dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi Allah membuka pintu berkat utara, selatan, barat, timur, membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat bagi kami. Yang berdagang diberkati, yang bekerja diberkati, usaha-usaha, pekerjaan, profesi diberkati. Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, Allah hadir memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, Kau berkati ya Tuhan. Biar berkat-Mu turun atas setiap kami. Mari saudara, kita mengangkat kedua belah tangan kita. Biar kiranya Allah akan memberkati kita. Mari jemaat GB Shema terima berkat dari Allah. Allah menampakkan wajahnya dan menghadapkannya kepada kita, memberikan kita kasih karunia dan damai sejahtera. Mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Kita akan naik dan tidak akan turun. Apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa. Cinta kasih dan kasih sayang yang sempurna yang menyelamatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, damai sejahtera, sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kita terima berkat dari sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.